Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Ekonomi untuk bab pertumbuhan ekonomi. Untuk nomor 1 dari soal SBMPTN tahun 2011. Dapat diukur dari sisi apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah? A. Peningkatan konsumsi masyarakat. B. Pertambahan nilai real barang dan jasa. C. Peningkatan harga yang terkendali. D. Pertambahan jumlah uang yang beredar. E. Pertambahan lapangan kerja. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah B. Pertambahan nilai real barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat diukur dari pertambahan nilai real barang dan jasa. Lanjut ke soal nomor 2 dari soal SBMPTN tahun 2013. Menurut Schumpeter, faktor terpenting yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia adalah A. Modal, B. Pengusaha, C. Tenaga kerja, D. Sumber daya alam, E. Tabungan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah B. Pengusaha. Jadi, menurut Schumpeter, faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah pengusaha dalam melakukan penguasaan suatu teknologi dan inovasi. Nomor selanjutnya, dari soal SBMPTN tahun 2019. Kondisi yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah adanya peningkatan A. Ekspor neto, B. Produk domestik bruto real, C. Jumlah uang beredar, D. Pendapatan per kapita, E. Tingkat bunga. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah B. Produk domestik bruto real. Berikut ini adalah ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, terjadi laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat. Kedua, adanya peningkatan produktivitas masyarakat. 3. Terjadi perubahan struktural yang tinggi. 4. Adanya urbanisasi dalam suatu negara. 5. Melakukan ekspansi ke negara maju. Dan yang terakhir, terjadinya arus barang, modal, dan manusia antar bangsa di dunia. Soal selanjutnya, dari soal SBMPTN tahun 2014. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menentukan tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah kewirausahaan, sebab tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDB nominal lebih tinggi dibandingkan dengan PDB real. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Pernyataan benarnya yang pertama, menurut Schumpeter, faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah pengusaha atau kewirausahaan. Dan alasan benarnya, pertumbuhan PDB nominal sama dengan pertumbuhan PDB real ditambah inflasi. Maka pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDB nominal lebih tinggi dibandingkan PDB real. Soal selanjutnya, dari soal SBMPTN tahun 2019. Misalkan dalam suatu perekonomian tertutup, diketahui PDB-nya sama dengan 11.000, konsumsinya 7.500, dan belanja pemerintah 2.000. Berdasarkan data tersebut, besarnya investasi pada saat keseimbangan perekonomian adalah A. 9.500, B. 9.000,
C 3.500, D 2.500, E 1.500. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah E, 1.500. Jadi, dalam perekonomian tertutup menggunakan rumus PN sama dengan C plus G plus I. Lalu masukkan PN-nya 11.000 sama dengan 7.500 ditambah 2.000 ditambah 1. Kemudian, satunya diturunkan menjadi 1.500. Jadi untuk jawaban nomor 5 yaitu 1.500. Soal selanjutnya dari soal SBMPTN tahun 2015. Berikut adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek kecuali A. Meningkatkan pengeluaran pemerintah, B. Memberikan kemudahan perizinan bagi investor lokal dan asing, C. Menurunkan cadangan wajib, D. Menurunkan tingkat bunga, E. Meningkatkan pajak. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah E. Meningkatkan pajak. Berikut ini adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah, memberikan kemudahan perizinan bagi investor lokal dan asing, menurunkan cadangan wajib, dan menurunkan tingkat bunga. Jadi, kecualinya yaitu meningkatkan pajak. Soal selanjutnya dari soal SBMPTN tahun 2016. Ekonomi yang menitik beratkan kewirausahaan sebagai syarat untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah A. Adam Smith, B. Walt Whitman Rostow, C. Thomas Robert Malthus, D. John Maynard Keynes, E. Joseph Schumpeter. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah E. Joseph Schumpeter. Soal selanjutnya dari soal SBMPTN tahun 2011. Menurut Schumpeter, faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah A. Jumlah tenaga kerja, B. Sumber daya alam, C. Kewirausahaan, D. Teknologi, E. Investasi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah C. Kewirausahaan. Jadi, Joseph Schumpeter mengatakan faktor utama tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi adalah entrepreneur atau wirausaha. Soal selanjutnya dari soal SBMPTN tahun 2019. Nilai produk domestik bruto atau PDB real suatu negara berbeda dengan nilai PDB nominalnya karena faktor A. Perdagangan luar negeri, B. Inflasi, C. Tingkat bunga, D. Jumlah penduduk, E. Tingkat pertumbuhan ekonomi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah B. Inflasi. PDB nominal merujuk kepada nilai produk domestik bruto tanpa memperhatikan pengaruh dari harganya. Dan PDB real atau PDB atas dasar harga konstan, yaitu mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh harga. Dan inflasi ialah kenaikan harga secara umum. Selanjutnya, nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2016. Perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh A. Inflasi, B. Kebijakan pemerintah, C. Suku bunga, D. Investasi, E. Tabungan masyarakat. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah A. Inflasi. PDB berdasarkan harga konstan bertujuan untuk menghilangkan pengaruh beberapa hal berikut. Yang pertama, pertambahan fiskal barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian
Kemudian kenaikan harga-harga yang berlaku atau inflasi dari satu periode ke periode lainnya. Soal selanjutnya dari soal SBMPTN tahun 2012. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kebebasan, 2. Kemakmuran, 3. Kemandirian, 4. Kecukupan. Keberhasilan pembangunan suatu negara akan menjadikan masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Nilai inti pembangunan yang berkaitan dengan pernyataan A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah C. 2 dan 4 benar. Indikator keberhasilan pembangunan suatu negara antara lain yaitu kemakmuran dan kecukupan. Baik, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Dari soal SBMPTN tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan oleh ADB atau ASEAN Development Bank sebesar 5,17% dan angka ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 5,2%. Pernyataan ini merupakan contoh A. Ekonomi positif, B. Ekonomi normatif, C. Ekonomi politik, D. Ekonomi terapan, dan E. Ekonomi deskriptif. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah E. Ekonomi deskriptif. Dengan menggambarkan ekonomi secara data atau statistik, baik dengan angka maupun tabel. Soal selanjutnya, dari soal SBMPTN tahun 2018. Ketika produk domestik bruto atau PDB suatu negara meningkat, di negara tersebut sedang terjadi A. Kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran, B. Kenaikan pendapatan dan kenaikan tabungan, C. Kenaikan pendapatan namun pengeluaran dapat naik atau turun, D. Kenaikan tabungan namun pendapatan dapat naik atau turun, E. Kenaikan tabungan namun pengeluaran dapat naik atau turun. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah A. Kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran. PDB suatu negara meningkat ketika pendapatan naik dan pengeluaran naik. Cara menghitung PDB melalui beberapa pendekatan, yakni yang pertama produksi, nilai akhir suatu barang, kedua ada pendapatan, dari pendapatan milik faktor produksi, dan yang terakhir pengeluaran, dari pengeluaran pelaku ekonomi. Soal selanjutnya, dari soal SBMPTN tahun 2017. Jika pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor, A. Permintaan kendaraan bermotor naik, B. Permintaan sepeda turun, C. Permintaan BBM naik, D. Permintaan minyak pelimas atau oli naik, E. Permintaan angkutan umum naik. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah E. Permintaan angkutan umum naik. Meningkatkan pajak kendaraan bermotor atau harga kendaraan naik, maka permintaan kendaraan bermotor turun. Kemudian permintaan sepeda naik, permintaan BBM turun, permintaan minyak pelumas atau oli turun atau komplementer, dan yang terakhir permintaan angkutan umum naik atau substitusi. Baik, langsung saja kita ke soal yang terakhir dari soal SBMPTN tahun 2019. Jenis pajak yang dapat mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat adalah A. Pajak proporsional, B. Pajak degresif, C. Pajak intensif, D. Pajak progresif, E. Pajak regresif. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah D. Pajak progresif. Jadi, progresif menyatakan bahwa semakin besar pendapatan wajib pajak, maka akan semakin besar persentase pajak yang harus dibayar. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Ekonomi untuk bab pertumbuhan ekonomi.
Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.